Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyani, Prodigitansi angkatan 2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat bahasa Indonesia dan alasan mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kaparat pemuda dan berikrar. Yang pertama itu bertumpah darah, yang satu tanah air Indonesia, yang kedua berbahasa, yang satu bahasa Indonesia, yang ketiga menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa pada tahun 1928. Itulah bahasa Indonesia dikukuhkan di kedudukannya sebagai bahasa nasional. Karena bahasa Melayu tidak sulit untuk dipelajari dan sudah menjadi bahasa pengantar di antara pribumi. Selain itu, bahasa Melayu dikenal sebagai lingua franca atau bahasa berhubungan di Nusantara. Karakter bahasa yang kedua itu karakter bahasa. Yang pertama, abrire adalah sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tepat, makna suka, di mana maksudnya adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambangan bahasa yang berwujud bunyi itu. Yang kedua, sistematis. Artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun acak. Sistem artinya bahasa itu bukan merupakan sistem tunggal, tetapi terdiri dari subsistem atau sistem bawahan dikenal dengan nama tataran linguistik. Yang ketiga, unit. Anggota masyarakat suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai orang dengan berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama. Yang keempat itu produktif. Meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi jumlahnya dibuat satu-satunya bahasa yang tidak terbatas, mestinya secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku. Yang kelima itu universal, adalah adanya ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia. Ini baik dari segi bunyi bahasa, low vokal, dan konsonan. Yang ketiga itu fungsi dan kedudukannya bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan sebagai sarana pemersatuan suku bangsa, dan yang kedudukannya antara bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Yang keempat, apa itu daftar pustaka dan daftar dan kutipan? Sebuah daftar yang berisi berbagai sumber bacaan untuk dijadikan dasar informasi atau mengerjakan tugas. Sedangkan kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Cara menulis daftar pustaka yang benar, yang sumber dari buku, nama belakang penulis, nama depan penulis, judul buku, ditulisnya miring, tempat, kota terbit, penerbit, tahun terbit. Yang kelima itu kearifan lokal, adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Yang keenam, tanaman kopi merupakan tanaman yang ramah lingkungan dan merupakan tanaman yang paling banyak di taman yang ditanam oleh petani di Kabupaten Manggarai Timur, terutama di tempat Manggarai Timur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kearifan lokalnya tanaman kopi dan pelestarian di tempat Manggarai Timur. Penelitian ini adalah bahwa kearifan lokal tanaman kopi di tempat Manggarai Timur masih dipertahankan oleh masyarakat. Nilai terkandungnya di mana masyarakat Manggarai Timur bisa dikatakan kebutuhan pokok, di mana selain untuk memenuhi kebutuhan hidup juga sebagai kebiasaan dan untuk bersemangat. Yang ketujuh, bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan situasi atau teks, dapat berubah lawanan
terdapat dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2015 digunakan sejak 30 November 2015 sebagai penggantinya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll put a spell on you, then I'll break your heart.